Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini kita akan memasuki serial nomor 161. Kita akan mengangkat tema mencukur rambut bayi dan bersedekah. Salah satu sunnah yang diajarkan di dalam agama kita, dan sayangnya masih banyak yang belum mempraktekannya, adalah mencukur habis. Ya, mencukur habis berarti sampai pelontos. Ya, mencukur gundul rambut bayi di hari yang ketujuh. Di hari keberapa, Bu? Di hari yang ketujuh setelah kelahirannya. Nanti kita akan bawakan hadisnya. Tapi dalam beberapa riwayat, seingat saya riwayat itu adalah dalam Sahih Bukhari, disebutkan dengan redaksi amitu anhul adha, bersihkan dari bayi tersebut kotoran. Para ulama, sebagian dari mereka menafsirkan salah satu bentuk membersihkan kotoran dari tubuh bayi adalah dengan mencukur rambutnya. Itu salah satu bentuk membersihkan bayi dari kotoran. Sehingga kenapa kok rambut itu dicukur? Jawabannya salah satunya adalah untuk membersihkan kotoran. Nanti kita akan jelaskan, dalam pandangan medis pun ternyata juga tidak jauh berbeda. Kenapa kok rambut yang menempel di kepala bayi saat dia lahir itu sebaiknya dicukur atau dibuang habis. Kemudian bukan hanya mencukur rambut bayi saja, tapi juga kita dianjurkan untuk bersedekah. Berapa nominal sedekahnya? Nominal sedekahnya adalah dengan ukuran seberat rambut yang dicukur tadi. Ya, ketika dicukur maka rambutnya bukan dibuang dulu, tapi ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu mau dibuang tidak ada masalah, mau dikubur juga tidak ada masalah. Jadi sedekahnya seberapa nominalnya adalah seberat rambut yang dicukur tadi. Setelah dicukur, rambutnya dikumpulin terus ditimbang. Biasanya timbangannya berat atau ringan, Bu?
Biasanya sangat ringan. Kenapa demikian? Karena rata-rata bayi yang baru lahir rambutnya tipis atau tebal? Tipis. Rambut bawaan bayi yang baru lahir biasanya. Jadi ini kita bicara tentang umumnya. Ya, kalau ada 1-2 bayi yang rambutnya lebat ya mungkin saja. Tapi umumnya bayi, mayoritas bayi ketika lahir rambutnya itu tipis dan gak terlalu tebal. Sehingga ketika dicukur kemudian ditimbang, maka timbangannya sangat sangat ringan. Bahkan kadang-kadang gak nyampe satu apa Bu? Gak nyampe 1 gram. Gak nyampe 1 gram. Ketika sudah ketahuan berapa timbangannya, berapa gram, kalau gak nyampe 1 gram, kemudian jenengan sempurnakan menjadi 1 gram juga tidak apa-apa, bagus-bagus saja. Setelah itu kemudian dinominalkan berdasarkan harga perak. Harga apa Bu? Perak. Jadi jenengan tanya atau cari searching ya di internet harga perak berapa? Per gramnya itu berapa? Misal ya, ini cuma misal aja. Misal harga perak segram itu misalnya 50.000 misalnya ya. Berarti kalau ternyata berat rambut dari putra atau putri ibu itu 1 gram, berarti berapa sedekahnya Bu? 1 gram, berapa sedekahnya? 50.000. Kalau 2 gram berarti pinten? 100.000. Kalau 3 gram? 150.000. Ini misal ya, misal seandainya harga perak itu segramnya adalah 50.000. Itu cara menghitungnya seperti itu. Cara menghitungnya seperti itu. Berarti kalau kita perhatikan dari keterangan ini, ternyata rambut yang dicukur dari bayi ini tidak terbuang sia-sia. Tidak terbuang sia-sia. Tapi justru dihargai dengan harta. Yang bawa bayi yang belum bisa dikondisikan bisa dibawa turun ya, ibu-ibu yang membawa bayi atau anak kecil yang belum bisa dikondisikan, silahkan bisa dibawa ke bawah. Di situ di bawah ada tempat bermain ya, sambil bisa mendengarkan insya Allah. Kembali kepada masalah menimbang rambut tadi, setelah ditimbang kemudian nominalnya ditemukan berapa, lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Berarti di sini sejak kecil, sejak anak kita kecil, kita ini sudah dibiasakan untuk bersedekah. Dan kita berharap mudah-mudahan sedekah itu lantas menjadi sarana atau menjadi sebab untuk kebaikan anak kita. Entah itu kebaikan fisiknya atau kebaikan akhlaknya. Itu harapan kita. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Monggo dibawa turun aja putranya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Haythami dan juga oleh Syekh Al-Albani. Dari sahabat Nabi SAW sekaligus menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuturkan, Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasani bisyatin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Al-Hasan. Sinten Bu Al-Hasan? Al-Hasan sinten? Al-Hasan ya cucunya sinten? Rasulullah SAW. Anaknya siapa? Al-Hasan, putrane sinten? Putrane
Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan putrinya Nabi, sinten? Fatimah. Ya. Jadi Nabi SAW mengakikahi Al Hasan, ya, dengan menyembelih kambing. Dengan menyembelih kambing. Kemudian waqala, kemudian beliau berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah. Sinten Bu Fatimah? Putrinya Rasulullah SAW, ibunya Al Hasan, istrinya Ali bin Abi Thalib. Wahai Fatimah, ihliqi ra'sah. Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya. Yang dimaksud di sini adalah rambut yang ada di kepalanya. Makanya di sini menggunakan kata ra'sah. Cukurlah rambut kepalanya. Setelah itu apa kata Nabi? Wa tasaddaqi, dan bersedekahlah bizinati sya'rihi fiddah. Bersedekahlah dengan nominal perak. Jadi sedekahnya bukan dalam bentuk perak, tapi dalam bentuk nominalnya. Karena kalau jenengan sedekah kepada orang miskin dikasih perak juga sama orang miskinnya buat apa? Repot malah. Jangan berikan dalam bentuk nominalnya. Uangnya berapa? Ya. Kemudian kata Nabi, wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddah. Kemudian wahai Fatimah, bersedekahlah dengan nominal perak seberat rambutnya. Jadi rambut yang sudah dicukur tadi ditimbang, kemudian berapa gram, lalu ditanyakan harga perak berapa, keluarkan nominal harga perak itu seberat berapa gram rambut yang selesai dicukur dari bayi tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Imam Al-Haythami dan Syekh Al-Albani. Nah, dari hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, bismillah, mayoritas ulama mengatakan bahwa menggunduli rambut bayi laki-laki adalah sunnah. Perhatikan baik-baik ya. Kita bahas dulu bayi jenis kelamin apa Bu? Laki-laki. Mayoritas ulama mereka mengatakan bayi kalau jenis kelaminnya laki-laki maka disunahkan di hari ketujuh untuk dicukur habis. Disunahkan di hari ketujuh untuk dicukur habis. Kenapa mereka mengkhususkan bayi laki-laki? Karena hadis yang tadi kita baca sedang membahas tentang cucu Nabi yang jenis kelaminnya laki-laki. Sinten Bu? Al Hasan. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan anil hulami, disunahkan untuk mencukur rambut hulam. Hulam itu kalau dalam bahasa Arab artinya bayi laki-laki atau anak laki-laki. Nah, mayoritas ulama mengatakan kalau anaknya laki-laki, bayinya laki-laki, maka sunnah untuk dicukur sampai habis. Lah terus bagaimana kalau bayinya perempuan? Nah, ketika kita membahas bayi itu jenis kelaminnya perempuan, maka para ulama di sini mereka berbeda pendapat. Sebagian ulama, yaitu ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah, mereka mengatakan ya sama saja disunahkan untuk dicukur juga. Mau bayinya laki-laki atau perempuan tetap disunahkan. Apakah mereka punya dalil? Punya. Mereka berdalilkan dengan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa putri Nabi, sinten Bu putri Nabi? Putri Nabi, sinten? Zainab. Sama siapa? Ummu Kulthum. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Zainab dan Ummu Kulthum itu juga dicukur. Buktinya dicukur apa? Buktinya dicukur Zainab dan Ummu Kulthum, rambutnya itu ditimbang
dengan perak lalu disedekahkan. Berarti kan dicukur. Tapi riwayat ini sanadnya itu dinilai dhaif oleh Imam Nawawi. Mereka masih punya alasan yang mengatakan bayi perempuan pun juga disunahkan untuk dicukur. Alasan mereka apa? Alasan mereka mencukur bayi perempuan itu tetap ada maslahatnya. Loh, apa maslahatnya? Maslahatnya adalah bisa bersedekah. Maslahatnya adalah sedekah. Ketika bayi itu dicukur, kemudian rambutnya ditimbang, lalu disedekahkan, ini kan maslahat. Ya, sedekah untuk orang-orang yang miskin. Kemudian ada lagi maslahatnya atau tidak? Ada lagi kata mereka. Apa maslahatnya? Maslahatnya adalah rambut dari bayi yang digundul itu biasanya nanti tumbuhnya setelah digundul akan lebih kenapa Bu? Akan lebih bagus. Dan ini terbukti pengalaman demikian. Bayi-bayi yang rambutnya nunseu kan sekarang ada sebagian bayi yang rambutnya itu tumbuh di sini nggak tumbuh, tumbuh di sini. Betul nggak Bu? Iya. Atau di sini tebal, di sini tipis, di sini tebal lagi. Ada sebagian bayi yang seperti itu. Sampai ada sebagian ibu-ibu yang, wah jangan dicukur, wah, udah tipis kok dicukur. Ya, justru pengalaman itu membuktikan ketika bayi rambutnya kurang rata, yang bagian sini tebal, yang bagian sini tipis, atau bahkan mungkin hampir nggak tumbuh di beberapa bagian kepalanya, itu kalau dicukur, gundul, kemudian tumbuh, itu malah biasanya rambutnya tumbuhnya lebih apa Bu? Lebih bagus, lebih tebal, lebih rata, biasanya kayak gitu. Nah sekarang wanita mahkotanya di mana Bu? Mahkotanya di rambut. Ya. Sehingga ketika bayi perempuan itu dicukur, harapannya nanti rambutnya akan semakin bagus. Ya. Jadi maslahatnya ada. Ini menurut pendapat yang pertama, yaitu ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah. Pendapat yang kedua, yaitu ulama Hanabilah, mazhab Hambali, mereka mengatakan, oh enggak boleh. Kalau perempuan, bayinya enggak boleh dicukur. Kenapa enggak boleh dicukur? Kata mereka, karena hadis-hadis yang menyebutkan cukur, itu rata-rata redaksinya bayi, laki-laki apa perempuan Bu? Laki-laki. Nah itu ada riwayatnya Zainab sama riwayatnya siapa tadi? Ummu Kulthum. Kata mereka, loh riwayatnya kan dhaif. Terus kenapa nggak boleh dicukur? Karena aslinya perempuan itu tidak boleh digundul. Karena apa Bu tadi? Karena mahkotanya perempuan itu ada di mana? Ada di rambut. Jadi kan kalau ketemu sama perempuan yang gundul Bu, tambah ayu, nopo tambah mboten ayu? Tambah mboten ayu. Ya. Sehingga aslinya perempuan itu nggak boleh digundul. Aslinya ya. Kecuali mungkin ada alasan syar'i misalnya. Misalnya harus dioperasi di bagian kepalanya. Sehingga kalau ada rambutnya susah maka perlu digundul. Itu lain cerita. Tapi kalau misalnya nggak ada alasan apa-apa kok digundul, itu nggak boleh, aslinya perempuan demikian. Ya, itu menurut pendapat ulama Hanabilah. Intinya dua pendapat ini sama-sama kuat. Pendapat yang mengatakan anak perempuan digundul saat lahir itu mereka punya dalil. Kemudian ulama yang mengatakan tidak perlu digundul, bahkan tidak boleh digundul, itu juga ada dalilnya. Karena sama-sama argumennya kuat, jenengan mau memilih salah satu dari dua pendapat itu tidak masalah. Jadi kalau misalnya, wah anak saya perempuan lahir digundul, tidak apa-apa. Karena ada dalilnya, ulamanya juga ada. Terus misalnya ada ibu, enggak lah anak saya perempuan enggak mau tak gundul, itu juga enggak apa-apa.
Karena ada dalilnya dan ada ulamanya. Ini kesimpulannya. Tapi kalau anak laki-laki, maka para ulama mayoritas dari mereka sepakat bahwa bayi laki-laki itu dianjurkan untuk dicukur habis rambutnya. Kapan, Bu? Di hari yang ke-7. Baik. Ini adalah dalil syariat. Timbul pertanyaannya, dalam pandangan medis itu seperti apa? Mencukur rambut bayi di hari yang ke-7. Dalam pandangan medis itu bagaimana? Ternyata dalam pandangan medis itu juga ada manfaatnya. Mencukur bayi, mencukur rambut bayi itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Antara lain membersihkan lemak, membersihkan zat-zat sisa dari rahim ibu. Jadi ketika bayi lahir itu kan keluar dari rahim ibu. Di dalam rahim ibu itu ada macam-macam cairan, ya. Yang itu sangat mungkin ketika bayi lahir keluar dari rahim ibunya masih nempel di kepalanya. Sesuatu yang kotor tadi itu masih nempel di kepala atau rambut si bayi saat ibunya mengalami persalinan. Nah, mencukur rambutnya, mencukur rambut bayi, ini sama saja membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di kepalanya dari bayi tersebut. Sehingga dari sini wallahu a'lam, tadi seperti yang saya bawakan di awal, dalam beberapa riwayat disebutkan amitu anhul adza. Buang, bersihkan bayi itu dari kotoran. Bisa saja yang dimaksud adalah selain rambut, bawaan bayi juga termasuk kotoran-kotoran yang melekat di kepalanya saat bayi itu keluar dari rahim ibunya. Sangat mungkin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya bayi ketika kecil itu sangat mungkin gumoh. Gumoh niku napa, Bu? Gumoh itu ya semacam muntah, tapi setelah minum apa, Bu? Setelah minum ASI. Yang namanya gumoh, bayi muntah setelah minum ASI, mungkin atau tidak nanti ASInya, gumohannya itu nempel di kepala. Mungkin apa mboten? Sangat mungkin. Karena mulut dengan kepala kan dekat. Kemudian kemungkinan yang lain juga ngompol. Kenapa, Bu? Ngompol. Yang namanya bayi ngompol itu bisa kayak panturan kan? Nggak tahu, bisa tahu-tahu tur kemana? Ke kepala misalnya. Atau misalnya nggak ke kepala, cuma di atas perlak, di atas perlak yang buat tidur si bayi. Memang pipisnya di bawah, akan tetapi bayi itu muter-muter. Ya, akhirnya kepalanya meniduri bekas pipisnya, akhirnya kepalanya kotor. Nah, ketika rambut itu digundul, itu akan lebih mudah bagi si ibu untuk membersihkan kepala bayinya ketika terkena gumoh atau terkena air pipis dari bayi tersebut. Ini manfaat yang lainnya. Ketika bayi dicukur bersih, itu biasanya bayi itu merasa lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Karena terasa adem, sembriwing. Ya, jadi ketika nggak ada rambutnya, itu kena angin itu lebih apa, Bu? Lebih kerasa. Nah, sehingga biasanya, apalagi seperti di negara tropis kayak di Indonesia ini, itu kan sering suasananya itu gerah, sumuk, panas, ya, sehingga kadang-kadang bayi rewel, ya, sudah panas, rambutnya ada di sini, ketika dicukur habis, kemudian pelontos, bayi itu relatif lebih merasa nyaman karena dia merasa dingin, kemudian kepalanya kena angin secara langsung ke pori-pori yang ada di kepalanya. Ini adalah bicara secara medis. Berarti
Kesimpulannya, mencukur rambut bayi dipandang dari sisi syariat itu ada dalilnya, dan dipandang dari sisi medis ada manfaatnya. Maka usahakan ketika bayi lahir tetap bayi itu dicukur. Ya, tetap bayi itu dicukur di hari yang keberapa tadi, Bu? Di hari yang ke-7. Nah, sekarang kita bicara teknis. Kalau tadi kita bicara teori. Sekarang teknisnya bagaimana? Karena ada sebagian ibu-ibu itu merasa takut untuk nyukur anaknya. Kenapa, Bu? Karena kepalanya biasanya masih nopo? Masih embut-embut. Embut-embut itu apa, Bu? Embut-embut itu ya kepalanya belum keras. Jadi batok kepalanya bayi, ya kalau kita sekarang kan batok kepala kita kalau kita pegang kan keras, ya. Karena tulangnya sudah jadi. Tapi kalau bayi yang baru lahir, itu kadang-kadang ketika kita pegang itu kepalanya itu masih embut-embut, ya. Jadi ada sebagian orang itu mau nyukur itu ragu-ragu gitu. Takut nanti gimana, mbok ada apa. Maka berikut beberapa tips untuk mencukur sendiri ya anak kita. Yang pertama, tetap tenang. Kenapa, Bu? Tetap tenang dan percaya diri sebelum menggundul bayi kita. Karena kalau panik malah bahaya. Ya, kalau panik malah bahaya. Tenang, ditenangkan hati, percaya diri, minta bantuan sama Allah Azza wa Jalla untuk mencukur. Ustaz, saya nggak yakin Ustaz. Saya takut Ustaz. Nah, kalau jenengan takut ya bisa minta tolong kepada orang lain yang lebih ahli. Ya, kepada orang lain yang lebih ahli. Ya bisa tukang cukur atau bisa saudara yang pernah melakukan hal itu. Biasanya yang grogi itu adalah ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan. Ya, biasanya yang grogi yang seperti itu, atau ayah yang baru pertama kali punya anak, itu biasanya grogi. Tapi kalau ibu yang anaknya sudah 11 misalnya, ya, atau bapak yang anaknya sudah banyak, itu biasanya mereka sudah terbiasa. Jadi kalau nggak berani melakukan sendiri, maka bisa minta tolong kepada orang lain yang ahli. Nah, kalau pengen nyukur sendiri bagaimana? Bayi posisinya tiduran. Ya, bayi posisinya tiduran. Satu tangan ya digunakan untuk mengangkat kepalanya, kepala si bayi. Ya, kalau bisa kita katakan disangga lah, ya. Disangga siapa bahasa Indonesia nih? Di apa, Bu? Di apa? Ya, bayi itu kepalanya bertumpu. Bayi itu kepalanya bertumpu di tangan satu. Kan bayinya kan nggak gede nggih, Bu, rata-rata bayi masih baru lahir ya, belum terlalu besar lah. Jadi masih kuat dengan satu tangan. Baru tangan yang kedua itu yang untuk nyukur. Jadi tangan satu untuk megangi kepala, tangan yang kedua, tangan kanan, tangan kiri untuk megangi kepala, tangan kanan untuk nyukur. Nah, kalau jenengan ragu, ya takut bayinya jatuh atau apa, bisa minta tolong orang lain. Orang lain yang megangi bayinya, jenengan yang nyukur. Sehingga betul-betul kedua tangan jenengan itu bisa digunakan untuk mencukur. Ya, baik. Ini tips yang kedua. Yang ketiga, kalau mau pakai gunting, usahakan cari gunting yang ujungnya. Ujung itu berarti yang sebelah sininya, ujungnya ya. Itu yang tumpul. Ya. Karena ada gunting yang lancip ujungnya. Ini bahaya. Ya, cari gunting yang tumpul ujungnya. Kemudian baru pelan-pelan diguntingkan. Ya. Dan kalau pengen memudahkan, itu bisa rambut bayi itu dibasahi dulu dengan air hangat. Tapi bukan diguyur ya, bukan sampai basah kuyup, enggak. Jadi air hangat kemudian diusap-usapkan, dibasahi di kepalanya, baru kemudian
cukur sedikit-sedikit. Atau kalau nggak pakai gunting bisa pakai mesin cukur. Ya. Dan diusahakan mesin cukur itu ya mesin cukur yang bersih, ya syukur-syukur memang baru dipakai, ya sehingga kesterilannya itu betul-betul terjaga. Ya. Nyukurnya nggak usah buru-buru, pelan-pelan, ya pastikan di rambut itu, di kepalanya itu nggak ada lipatan-lipatan. Jadi lipatan-lipatannya diratakan dulu pelan-pelan, baru kemudian mulai dicukur. Untuk mengantisipasi agar lipatan yang ada di kepala itu tidak ikut tercukur. Nah itu kan ngeri itu ya. Maka kalau sampai kemudian tergores atau keluar darahnya, jangan panik, segera dikonsultasikan kepada tenaga medis, kepada dokter, kepada perawat, untuk diberikan pertolongan pertama. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh sedekah tersebut berupa makanan atau sembako yang dibelanjakan sesuai nominal hasil timbangan? Kemudian siapa yang diutamakan untuk menerima sedekah tersebut? Jazakallahu khairan. Siapa yang apa? Siapa yang diutamakan menerima sedekah tersebut? Mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan tidak mengapa kalau memang dilihat maslahatnya lebih besar. Ya, kalau memang dilihat maslahatnya lebih besar dengan barang-barang tersebut. Ya, karena ini sifatnya sedekah, jadi lebih fleksibel dibandingkan zakat. Ya, lebih fleksibel dibandingkan zakat. Apalagi kalau khawatirnya disedekahkan pakai nominal, malah uangnya buat beli pulsa. Nah, terus pulsanya untuk beli kuota, kuotanya buat main game. Ya, itu mendingan kita berikan dalam hal atau dalam bentuk yang bermanfaat, entah itu beras atau minyak. Masih langka nggak Bu minyak nggak Bu? Minyak masih langka Bu? Masih nggak? Ya wis rasa digoreng digodok bae. Ya. Malah lebih sehat nggak Bu nggak? Ya. Jadi tidak apa-apa insya Allah kalau dalam bentuk barang. Siapa yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan orang-orang miskin. Ya, yang diprioritaskan orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari pemirsa dan juga pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Abdillah di Tangerang Selatan. Ustadz, bayi kami umurnya hampir 2 tahun. Saat akikoh, kami lupa mensedekahi rambut yang sudah dicukur. Apakah masih bisa jika disedekahi saat ini ya Ustadz? Terima kasih, jazakallah khairan. Masih bisa. Ya. Jangankan lupa sedekah, lupa cukur aja masih bisa dicukur. Ya. Tapi kalau anak itu sudah SD perempuan pula ya jangan. Ya. Tapi kalau misalnya anak itu masih usia tadi 2 tahun atau 1 tahun, bukan hanya boleh disedekahkan, belum dicukur pun juga dicukur tidak ada masalah, kata para ulama kita. Nah, nominalnya gimana? Nominalnya rambut yang dulu, kalau memang sudah pernah dicukur, berarti rambut yang dulu. Ya, rambut yang dulu kira-kira berapa? Pakai perkiraan aja bisa lah. Gak mungkin rambutnya sekilo tuh gak mungkin. Ya, paling-paling hitungan gram, ya 2 gram, 3 gram, paling segitu. Jadi kalau Anda mau lebihkan lebih bagus lagi. Ini saya ragu lah dulu berapalah, saya kasih 5 gram misalnya, enggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan lebih banyak orang miskin yang mendapatkan manfaat dari sedekah Anda. Baik, silakan. Ya, terima kasih jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam tradisi Jawa, mencukur atau menggundul rambut bayi menunggu 40 hari. Karena dalam tradisi
masih banyak yang melakukannya. Dan sebelum bayi dicukur, sang ibu tangannya dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air bunga, daun kelor, pisang, dan uang. Kalau dalam bahasa Jawa wisuh, dan airnya nanti dibuang di depan rumah atau di jalan. Ini bagaimana dalam pandangan Islam, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Sebaiknya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan wahyu. Kalau tradisi itu berdasarkan olah pikir manusia. Ya, budaya itu hasil olah pikir manusia. Namanya manusia berpikir menghasilkan sesuatu itu bisa benar bisa salah. Ya, namanya manusia berpikir kemudian menghasilkan sebuah tradisi atau sebuah kebudayaan, itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan baik, ada kemungkinan tidak baik. Kalau wahyu itu mesti baik terus. Kalau wahyu itu mesti benar terus. Sehingga lebih baik mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seperti itu, ya, mencontohkan seperti tadi itu beliau berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah SAW itu ketika berbicara, ketika berbuat, itu tidak asal-asalan, tidak berdasarkan nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, apa yang diperbuat oleh Nabi SAW itu landasannya wahyu. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Nah, karena wahyunya dari Allah dan Allah itu Al-Haqqu, ya, salah satu nama Allah adalah Al-Haqqu, yang maha benar. Karena wahyunya bersumber dari Al-Haqqu, yaitu yang maha benar, maka pasti wahyu itu benar. Ya, berbeda dengan olah pikir manusia. Kalau olah pikir manusia itu punya keterbatasan, karena akal itu memiliki keterbatasan. Sehingga sangat mungkin hasil olah pikir manusia itu benar atau salah. Nah, ketika ada dua hal yang berhadap-hadapan antara wahyu dengan tradisi, kemudian tradisinya mengatakan B, wahyunya mengatakan A, tentu kita mengikuti apa yang disampaikan di dalam wahyu ilahi. Ya. Berbeda kalau kasusnya tradisinya itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan agama, maka alhamdulillah berarti itu kita kerjakan. Jadi kalau misalnya satu mengatakan 40, satu mengatakan 7 hari, dan yang 7 hari itu yang ada dasarnya, maka kita ikuti yang jelas-jelas ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah doa khusus sebelum atau sesudah mencukur bayi? Kalau doa khusus saya belum tahu, ya, ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Tapi secara umum yang namanya aktivitas baik itu diawali dengan basmalah, yaitu mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau doa khusus yang perlu dibaca saat itu, kami belum menemukan dalil yang sahih atau yang gamblang yang menyebutkan hal tersebut. Nah, silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari pendengar atau pemirsa radio dan TV Roja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menamakan putri saya Asma Safinatun Najah. Apakah diperbolehkan? Dan saya pernah dengar pada hari ke-7 akikoh setelah memotong rambut agar diberi wangi-wangian di kepala bayi. Apakah benar Ustaz? Yang pertama mengenai nama tadi, Asma Safinatun Najah. Seperti yang pernah saya sampaikan di awal, memberi nama itu
lebih baik simple dan tidak panjang-panjang. Simple dan tidak panjang-panjang. Contohlah nama manusia-manusia mulia yang terbaik di muka bumi ini. Nama para nabi, nama para sahabat, nama para muslimat di zaman Nabi SAW. Coba perhatikan nama-nama mereka. Simple. Ya. Aisyah, Hafsah, kemudian Zainab, ya, Khadijah. Coba lihat nama-namanya. Simple. Ya, enggak panjang-panjang. Sehingga kalau saya ditanya nama tadi, ya mendingan Anda memilih menggunakan nama Asma. Sudah gitu aja, Asma. Itu enak banget, ya. Sehingga orang jadi nggak bingung. Misal nih, Asma Safinatun Najah. Ini panggilannya apa coba? Ada yang manggil Asma, ada yang manggil Safi, ya, ada yang manggil Natu, ada yang manggil Jah. Kan bingung. Asma. Asma panggilannya siapa? Yo Asma. Ya. Ini mengenai nama. Yang kedua apa tadi? Jika setelah memotong rambut agar diberi wangi-wangian di kepala. Oh ya, ya ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu. Ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu. Tapi pilih kira-kira wewangian yang familiar untuk kulit bayi. Ya, kulit bayi itu kan sensitif, ya. Kulit bayi sensitif. Jadi hindari parfum-parfum yang keras, ya, yang bisa menyebabkan kulit bayi iritasi, ya. Jadi cari parfum atau wewangian yang tidak mengandung unsur kimia terlalu banyak. Intinya adalah wewangian, ya. Intinya adalah wewangian, tidak harus yang bermerek. Pokoknya cari yang kira-kira paling familiar, paling nyaman untuk kulit bayi yang sensitif. Ya. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika akikoh pada umur 7 tahun, kemudian dagingnya digabungkan dengan acara tasyakuran sunat, hukumnya bagaimana? Kalau menyengaja nunda sampai umur 7 tahun ya tidak baik. Kalau dia sudah mampu ketika umur 7 hari sudah mampu akikah, kemudian ditunda nunggu 7 tahun sampai waktu sunat, itu nggak baik. Ya, itu tidak baik. Tapi kalau misalnya Anda niatnya karena Anda kondisinya memang tidak ada duit, ya, ketika 7 hari itu nggak ada duit, sampai umur 7 tahun baru ada duit, ya, baru ada duit. Kemudian Anda sembelih untuk akikah, dagingnya bisa untuk syukuran tadi apa, sunatan, tidak apa-apa. Tapi niat utamanya adalah akikah. Ya, niat utamanya adalah akikah. Dibagikan kepada fakir miskin. Itu niat utamanya. Ya. Karena itulah yang lebih disunahkan, ya, dibandingkan syukuran sunatan. Ya, bukan sunatannya, kita bukan bahas sunatannya. Kalau sunatan itu, kalau sunat khitan itu jelas syariat yang jelas sekali dalilnya. Tapi yang kita bahas adalah syukurannya. Ya, syukuran sunatan boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau memang mau disertakan, maka niat utamanya bukan syukuran sunatannya, tapi niat utamanya adalah akikahnya. Niatnya adalah akikahnya karena ini hukumnya sunnah, bahkan menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Sedangkan syukuran sunatan itu hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Ya, kita bukan bahas sunatannya, tapi membahas syukuran sunatan. Itu hukumnya mubah. Ya, maka antara yang sunnah dengan yang mubah ya jelas lebih tinggi levelnya yang sunnah. Makanya itu yang dijadikan sebagai niat utamanya. Wallahu a'lam. Ya,
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Memiliki 3 anak perempuan. Yang dua anak perempuan ini belum menikah. Bolehkah kami nanti ketika menikah memanggil wali hakim? Syukran Ustaz. Yang meninggal siapa? Orang tua. Jadi Dua-duanya. orang tuanya meninggal dua-duanya, punya 3 anak perempuan, yang 2 belum menikah. Ketika nanti menikah, bolehkah memanggil wali hakim? Dicari dulu keluarganya. Mungkin ada Pak D-nya. Itu bisa jadi wali. Pak D dari jalur bapak, ya, atau Pak L dari jalur bapak. Kalau tidak ada, nanti cari Pak D dari jalur ibu, ya, atau Pak L dari jalur ibu. Ya, kalau memang nggak ada sama sekali, ya boleh pakai wali hakim. Itu kan kalau tidak ada. Kalau masih ada keluarga, kerabat, ya pakai kerabat yang mahram, ya, yang mahram. Pak D dari jalur bapak, dari jalur ibu, Pak L, itu kan mahram. Itu bisa jadi wali ketika tidak ada ayahnya. Ya, ketika tidak ada ayahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.